Dalam dunia development sekarang, memilih teknologi API-PA yang pas buat sistem skala raksasa itu, wah, bisa dibilang salah satu keputusan paling penting. Nah, hari ini kita bakal adu dua jagoan. REST, si raja yang udah lama berkuasa, melawan GraphQL, si penantang baru yang lagi naik daun. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Bayangin deh, kalau ada ribuan request data masuk tiap detik, pilihan arsitektur kita ini bisa jadi penentu, sistemnya lancar jaya atau malah tumbang. Jadi, yuk kita cari tahu jawabannya langsung dari data yang ada. Oke, ronde pertama dimulai. Kita bakal fokus ke adu lari cepat, yang diukur itu waktu respons sama throughput. Gampangnya, seberapa cepat dia jawab permintaan dan seberapa banyak permintaan yang bisa dia layani barengan. Siapa nih yang bakal melesat duluan? Dan wow, data pertama langsung nunjukin perbedaan yang mencolok banget. Lihat deh grafiknya. Rata-rata, REST cuma butuh 923 milidetik buat merespons. Sementara GraphQL butuh hampir 2 kali lipatnya, di 1865 milidetik. Ini bedanya jauh banget loh. Kalau mau disimpulkan dalam satu angka, ya ini dia. REST itu lebih dari 50% lebih cepat. 50%. Di dunia di mana setiap milidetik itu berharga, ini keunggulan yang bukan main-main. Oke, selanjutnya soal throughput. Seberapa banyak sih request yang bisa mereka tangani? Lagi-lagi, REST pamer kekuatan di sini. Dia bisa nanganin sekitar 4.500-an permintaan, jauh di atas GraphQL yang cuma sanggup di angka 2.800-an. Artinya apa? Artinya, REST itu punya keunggulan kapasitas lebih dari 37%. Jadi, dia bukan cuma lebih cepat dalam merespon satu permintaan, tapi juga lebih kuat buat ngeladenin serbuan permintaan dalam jumlah besar. Jadi, untuk ronde pertama ini udah jelas ya pemenangnya. Kalau kita ngomongin soal kecepatan mentah dan kapasitas nanganin traffic tinggi, REST masih jadi juaranya. Nggak bisa dibantah. Tapi tunggu dulu, pertarungan belum selesai. Kecepatan itu bukan segalanya kan? Sekarang kita masuk ronde kedua, permainan efisiensi. Seberapa irit sih kedua teknologi ini dalam memakai sumber daya server yang mahal, kayak CPU dan memori? Dan disinilah ceritanya berbalik arah. Coba lihat data penggunaan CPU-nya. GraphQL itu irit banget, cuma makan 47%-an tenaga CPU, bandingin sama REST yang bisa dibilang cukup rakus di 75%. Ini perbedaan beban ke server yang signifikan banget. Angka ini mengkonfirmasi semuanya. GraphQL itu lebih dari 37% lebih efisien soal penggunaan CPU. Artinya, sisa tenaga CPU-nya bisa kita pakai buat ngejalanin proses lain. Ini penting banget buat penghematan biaya. Lanjut kita intip penggunaan memori. Polanya sama persis. GraphQL cuma butuh sekitar 41 mega memori, sementara REST butuh hampir 69 mega. Jelas banget, GraphQL jauh lebih hemat. Dan ini puncaknya, GraphQL itu hampir 40% lebih efisien dalam penggunaan memori. Bayangin penghematan sebesar itu, apalagi kalau kita ngomongin lingkungan cloud di mana setiap megabyte itu ada harganya. Jadi, untuk ronde kedua, mahkotanya pindah tangan. GraphQL pemenangnya. Kalau urusannya soal efisiensi, soal ngirit sumber daya server, dia jagonya. Nah, dari sini kita lihat ada semacam trade-off yang jelas ya, antara kecepatan dan efisiensi. Oke, kita udah lihat hasilnya. REST kencang, GraphQL hemat. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa beda banget gitu? Nah, jawabannya ada di dapur mereka masing-masing, alias di arsitektur dasarnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Gampangnya gini, anggap aja REST itu kayak lagi di prasmanan. Mau ambil data pengguna, pergi ke meja atau endpoint/users. Butuh data produk, ya pergi ke meja/products. Setiap jenis data punya alamatnya sendiri-sendiri. Nah, kalau GraphQL ini beda. Dia itu kayak restoran à la carte dengan satu pelayan super. Cuma ada satu kali endpoint. Anda tinggal kasih daftar pesanan yang super detail ke pelayan itu. Misalnya, saya mau nama pengguna A dan 3 judul produk terakhir yang dia beli, dan dia akan bawain semuanya sekaligus dalam satu kali jalan. Nah, ini dia efeknya. Di REST, karena Anda ambil satu piring utuh dari tiap meja prasmanan, seringkali ada data yang nggak Anda butuhin tapi ikut terbawa. Ini namanya overfetching. Sementara di GraphQL, karena Anda pesan sesuai kebutuhan, Anda cuma dapat persis apa yang Anda minta. Nggak ada yang mubazir. Inilah yang bikin dia jauh lebih efisien. Oke, setelah kita lihat pertarungan kecepatan lawan efisiensi, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Jadi, kapan sebaiknya kita pakai REST dan di situasi apa GraphQL jadi pilihan yang lebih cerdas? Gini deh, patokan praktisnya.
Pakai REST kalau sistem Anda itu besar dan terstruktur, di mana permintaan datanya cenderung sama, berulang-ulang, dan butuh respons secepat kilat. Tapi, pilihlah GraphQL kalau kebutuhan data Anda sangat fleksibel, sering berubah-ubah, misalnya untuk banyak jenis aplikasi, dan efisiensi sumber daya server jadi prioritas utama Anda. Pada akhirnya, nggak ada satu jawaban yang benar buat semua kondisi. Pembahasan kita kali ini nunjukin kalau pilihannya itu sangat tergantung prioritas. Jadi, coba tanyakan ke diri Anda, buat proyek besar Anda selanjutnya, apa yang dikejar? Kecepatan tertinggi atau efisiensi terbaik? Pilihan ada di tangan Anda.